Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 yang saya banggakan. Jumpa kembali dengan saya Pak Niko di mata pelajaran PPKN. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Ini adalah pertemuan ketiga ya. Kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran HAM ya, bagian C di bab 1, yaitu tentang hak asasi manusia. Materi 3. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM itu adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, itu pengertian pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kita lanjut. Nah, bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasa terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama itu ada yang disebut dengan diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan, atau bahkan pengucilan secara langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia, misalnya atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, jenis kelamin, etnik, keyakinan, beserta politik. Itu diskriminasi. Ada juga bentuk pelanggaran HAM yang disebut dengan penyiksaan. Ini perbuatan yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit yang teramat atau penderitaan, baik itu jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk mendapatkan pengakuan dari seseorang ataupun orang ketiga. Nah, pelanggaran HAM meliputi pelanggaran HAM yang dapat bersifat kejahatan biasa atau disebut dengan ordinary crimes, dan kejahatan luar biasa yang disebut dengan extraordinary crimes. Nah, berdasarkan sifatnya, pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan sifatnya. Ada yang disebut dengan pelanggaran HAM berat, yakni pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan, dan lain sebagainya. Berikutnya pelanggaran HAM ringan. Ini adalah pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, namun berbahaya apabila tidak segera diatasi atau ditanggulangi. Misal, kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan secara disengaja oleh masyarakat, dan sebagainya. Berikut pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua. Ada yang disebut dengan kejahatan genosida. Nah, ini merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh maupun sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok maupun agama dengan cara yang pertama itu membunuh setiap anggota kelompok, yang kedua mengakibatkan terjadinya penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok, yang ketiga menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang bisa mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, dan yang keempat memindahkan paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke dalam kelompok yang lain. Itu kejahatan genosida. Berikutnya kejahatan kemanusiaan terhadap kemanusiaan. Ini merupakan suatu tindakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Penduduk sipil itu masyarakat umum ya, yang berupa A. pembunuhan, B. pemusnahan, C.
perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk yang dilakukan secara paksa, perkosaan, pemerasan. Itu kejahatan terhadap kemanusiaan. Berikutnya, faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri seseorang. Tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. Belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. Sikap individualisme itu masih tinggi. Kurangnya kesadaran terhadap tentang HAM. Dan yang berikutnya, rendahnya sikap toleransi. Ini yang dari dalam diri. Nah, berikutnya yang dari luar. Lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kemajuan teknologi. Itu. Kemudian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Ini contoh, ada peristiwa Tanjung Priok 1984, peristiwa di Aceh 90 sampai 98, cukup lama ya. Hampir 8 tahun. Kasus terbunuhnya Marsina, kasus terbunuhnya wartawan Udin, tragedi Trisakti dan Semanggi tahun 98, peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jajak pendapat 99, lalu kasus terbunuhnya Munir. Sebenarnya masih banyak. Ini adalah kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Oke, demikian tadi materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dengan singkat dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi, salam sehat, salam Pancasila.